India and come here with only 38,000 rupiah. How dare you can? Ya bagaimana ya bisa pergi dari India meninggalkan semuanya, segalanya dan hanya membawa uang 38.000 rupiah untuk tinggal di Indonesia. I can say, Saya akan katakan, I just believe in the promise of God. ya saya hanya mempercayai janji Tuhan itu, saudara. Just believe. Hanya percaya akan janjinya. When we began the ministry, Ketika memulai pelayanan kami, it's almost like the ways are dark. ya bahwa sepertinya tidak ada jalan, saudara. Terlihat sepertinya gelap di depan kami. Only me and my wife walk in the street, and when we look back, everything is dark and nobody is with us. Ya, sepertinya tidak ada jalan, saudara. Sepertinya kami berada di dalam kegelapan. We face many troubles. Kami juga menghadapi banyak masalah, trouble. In India, I have successful ministry. My father and my grandfather, they all are pastors. Till today, my brothers, they are continuing the ministry in India. Ya jadi di India, papa saya itu mereka adalah juga pendeta, hamba Tuhan, dan mereka juga memiliki pelayanan yang berhasil, saudara. Bahkan sekarang pelayanan mereka itu diteruskan oleh anak-anak mereka, anak dan cucu dan anak-anak mereka. Total we have 5 churches in India. Jadi kami itu memiliki total 5 gereja di India. Total we have more than 1,000 believers. Dan gereja ini total kami memiliki sekitar 1.000 lebih jemaat. But when God asked me to move, Tetapi ketika Tuhan itu meminta saya untuk pindah dari India, to leave everything, untuk meninggalkan semuanya yang saya miliki di India, it was very hard transition for me. nah, itu masa peralihan yang sangat berat bagi saya, saudara. But because we believe in God, Tapi karena saya percaya kepada Tuhan, we were waiting for 1.5 years. ya kami menunggu kurang lebih sekitar 1,5 tahun, saudara. Nothing was happening. Tidak ada yang terjadi, tidak terjadi apapun, saudara. Many pastors from India, they used to pray and they used to say the prophecy to us. The Lord is going to use you mightily. Banyak pendeta, teman-teman hamba Tuhan saya yang berkata kepada saya dan berdoa buat saya bahwa mereka berkata bahwa akan ada terjadi sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan di Indonesia bagimu. The word that we receive from the prophecy, Ya bahwa nubuatan yang kami terima dari hamba-hamba Tuhan itu. but the situation Tetapi karena situasi, was not matching. ya jadi sepertinya nubuatan itu dengan situasinya itu tidak cocok, saudara, tidak matching. The situation always said it is impossible. Bahwa si kami itu berkata bahwa kayaknya itu bukan hal yang mustahil terjadi. It will not happen. Dan dikatakan situasi itu berkata kepada kami bahwa itu tidak akan pernah terjadi. And one day, Dan kemudian suatu hari, I want to leave the ministry. ya saya juga ingin meninggalkan pelayanan saya, saudara. I want to go back to India. Saya ingin kembali pulang ke India. I want to leave everything. Ya, saya mau meninggalkan semuanya yang ada di Indonesia ini. But you know what? Nah, apakah saudara tahu? Before I choose to go back, Sebelum saya melangkahkan kaki saya untuk pulang, the Lord bahwa Tuhan opened the way. Tuhan itu membuka jalan yang lain, saudara. The way Bahwa jalan, that God opened. bahwa The way that God opened jalan yang Tuhan buka, is impossible. ya Tuhan membuka jalan yang kami lihat itu sepertinya itu mustahil, saudara. It's unimaginable. Ya, bahkan jalan itu sepertinya bahkan kami seperti yang tidak pernah kami It is bayangkan. supernatural. Ya, supernatural, terjadinya secara supernatural. A man cannot think the ministry about it. Seorang manusia seperti kami bahkan juga tidak pernah berpikir bahwa kami akan melayani seperti itu.
situasimu berkata bahwa itu adalah hal yang mustahil bagimu. Or the people who are surrounded by you may be unfaithful to you. Atau mungkin orang-orang yang di sekitarmu juga mungkin mereka bukanlah orang-orang yang setia kepadamu. But Tetapi the one who called you, pribadi yang memanggil engkau itu saudara, the one who anointed you, bahwa pribadi yang mengurapi engkau itu saudara, is a faithful God. bahwa dia adalah Allah yang setia. He is a faithful God. Dia adalah Allah yang setia. Yes. He is a faithful God. Dia adalah Allah yang setia. He always be with you. Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu bersama dengan engkau. He will never leave you. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. You are not alone. Engkau itu tidak sendirian, saudara. Come on, touch your heart and say, you are not, I'm not alone. Mari sentuh hatimu dan katakan, aku tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Come on. Mari katakan sama Tuhan, aku tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Whenever the problem comes, Kapanpun masalah datang menghampirimu, whenever the trouble comes, kapanpun masalah datang menghampirimu, the devil will say, bahwa iblis akan berkata kepadamu, you are alone. engkau sendirian. You are alone. Engkau sendirian. God is not with you. Tuhan tidak bersamamu. If God is with you, Kalau Tuhan itu bersamamu, why you face problem? mengapa engkau menghadapi masalah? But tonight, Tetapi malam hari ini, I want to tell you an example. saya mau berkata kepadamu, memberikan engkau suatu contoh. You ready? Apakah engkau siap, saudara? Siap. There was a pastor. Di sana ada seorang hamba Tuhan, pendeta. His behavior, every day wake up in the morning and he go to beach and he walk and he pray. Ya, bahwa kebiasaan dari pendeta ini bahwa dia akan bangun pagi-pagi sekali, saudara, dan kemudian dia akan berdoa dan kemudian dia pergi berjalan. Whenever he walk, Jadi kapanpun dia berjalan, you can pray but slow. Whenever he walk, jadi kapanpun pendeta ini berjalan, he see 4 footsteps. ya bahwa dia akan melihat ada 4 jejak kaki. How many footsteps? Berapa jejak kaki, saudara? 4. Ada 4 jejak kaki. You know, on the beach sand. Oh, pendeta ini berjalan, dia akan berjalan itu di tepi pantai, saudara. Dan saudara tahu pastinya dengan sifat air sifat dari pantai ya, tanah di tepi pantai. They understand, yeah. So when the pastor walk, Ya, jadi ketika pendeta ini berjalan, the 2 steps is belongs to him. ya dua jejak kaki itu adalah kepunyaan dari pendeta ini. And the other 2 steps Dan 2 jejak langkah yang lainnya is belong to God. adalah kepunyaan Tuhan. And one day, Kemudian suatu hari there was a very big problem in the church. ada suatu masalah besar yang dihadapi di gerejanya. And many believers, they left the church. Dan banyak dari jemaatnya itu meninggalkan gerejanya. And the pastor really frustrated. Dan pendeta ini menjadi frustasi, saudara. But Tetapi he did not stop praying. pendeta ini tidak berhenti berdoa. Every day, Setiap hari, he used to walk in the beach. ya, dia setiap hari tetap melanjutkan aktivitasnya, berdoa dan kemudian berjalan-jalan di tepi pantai itu. The problem is there, Ya, bahwa masalahnya tetap ada, but tetapi the pastor can see the foot of God. ya bahwa pendeta itu tetap bisa melihat jejak langkah kaki Tuhan itu juga bersamanya. You understand? Ya, saudara mengerti? And he looked at Jesus. Dan kemudian dia melihat ke surga dan dia melihat kepada Yesus. Oh God, I thank you so much. Dia berdoa, dia katakan, oh Tuhan, saya berterima kasih. I have a big problem, Aku memiliki masalah besar, but still, tetapi masih I'm happy aku bersyukur, aku bersuka cita that you are with me. bahwa Engkau masih bersamaku. And then after a few months later, Dan kemudian setelah beberapa bulan kemudian, his wife opened the mouth and she said something that can break the heart of the pastor. bahwa istri dari pendeta ini mengatakan sesuatu yang sangat menghancurkan hati pendeta ini. And the heart was broken, Dan hati pendeta ini menjadi hancur, saudara. but he did not stop to pray. Tetapi pendeta ini tidak berhenti, dia tetap berdoa. He went to the beach Dan kemudian setelah berdoa, dia pergi ke pantai lagi. and he was praying. Dan kemudian dia kembali, dia berdoa di tepi pantai itu. And he saw Dan dia melihat ke belakangnya.
4. Ya, masih ada 4 jejak kaki di sana. And he looked at the sky and he said, "Thank you, Dan Jesus. dia melihat menghadap ke langit dan dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord, that you are with me." Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu bersamaku. And one day, Dan kemudian suatu hari he had a very, very big trouble. dia menghadapi sesuatu masalah yang sangat besar. He wanted to give up everything. Bahkan sampai membuat dia ingin menyerah dan meninggalkan segalanya. He told to God, "God, please take my life. I don't want to live anymore." Bahkan dia katakan, Tuhan tolong saja cabut nyawaku, aku tidak ingin hidup lagi. And when he was walking in the beach, Dan ketika dia kemudian kembali, dia berjalan di tepi pantai itu. he looked back. Dia melihat ke belakang. He only saw only 2 footsteps. Kemudian dia melihat hanya ada 2 jejak kaki saja di sana, saudara. He looked at the sky. Dan kemudian dia melihat ke langit itu. Oh God, Dia katakan, oh Tuhan. why did you forget about me? Dan dia katakan, Tuhan, mengapa Engkau melupakan aku? Why did you forget? Mengapa Engkau melupakan aku? When my church and my believers, they were not faithful to me, but I was happy that you was walking with me. Bahkan ketika jemaatku meninggalkan gereja, bahkan mereka tidak setia kepadaku, aku tetap bersuka cita karena Engkau tetap bersamaku. When my wife talked really hurt, but still I was really happy that you were walking with me. Bahkan ketika istriku juga mengatakan sesuatu hal yang mendukakan hatiku, menghancurkan hatiku, masih tetap aku bersyukur Engkau masih tetap bersamaku. But today, Tapi hari ini I cannot accept that you are not with me. I am walking alone. aku tidak dapat menerima bahwa aku melihat bahwa Engkau meninggalkanku, aku hanya sendirian. And he said, the pastor said, I am walking alone, God. Dan di pendeta ini katakan bahwa Tuhan, aku sudah berjalan sekarang sendirian. You know what happened? Dan kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Suddenly, Tiba-tiba saja saudara, the heaven opened. bahwa langit itu terbuka A light came down from the sky to the beach. dan bahwa terang itu muncul dari langit itu dan menyinari pantai itu. And a soft voice of the Holy Spirit Dan dia mendengar suara lembut dari suara Roh Kudus itu. spoke to the pastor. Bahwa Roh Kudus itu berbicara kepadanya, kepada pendeta ini. My friend, Suara itu berkata bahwa temanku, sahabatku, the footstep that you see, bahwa jejak kaki yang kau lihat itu, it is not yours. itu bukanlah jejak kakimu. It is mine. Itu adalah jejak kakimu. And then the pastor asked, Dan kemudian pendeta ini bertanya, where is my footsteps, God? ya kalau begitu di mana jejak kakiku Tuhan? Where I am now? Di mana jejak kakiku sekarang? And God said, Dan Tuhan katakan, you are on my shoulder. engkau berada di atas pundakku. You are on my shoulder. Engkau berada di atas pundakku saat ini. I am carrying you. Bahwa saat ini aku menggendongmu. You are not alone. Bahwa engkau itu tidak sendirian. You are not alone. Engkau itu tidak sendirian. I want to tell you the same way, my brother and sister. Saya juga mau mengatakan hal yang sama kepadamu, saudara-saudariku. Sometimes when the problem comes in your life, Ya terkadang ketika masalah datang di dalam hidupmu, you will feel like you are walking alone. bahwa engkau akan berpikir dan engkau merasa bahwa engkau itu hanya berjalan sendirian saja. But tonight, Tetapi malam hari ini, I am here to encourage you. bahwa saya berada di sini untuk menguatkan engkau, umat Tuhan, You are not alone. bahwa engkau itu tidak sendirian. Amin. God is carrying you. Bahwa Yes. Tuhan itu saat ini dia menggendongmu. Amin. When you cannot walk anymore, Bahkan ketika engkau tidak dapat berjalan lagi, Jesus will come down and He will start to carry you. bahwa Tuhan Yesus sendirilah dia yang akan datang dan dia yang akan menggendongmu. He will begin to carry you Dia yang akan menggendongmu, saudaraku, through the times of the problem. melalui setiap masalah-masalah pencobaan dalam kehidupanmu. So don't feel that you are alone in your life. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau itu sendirian di dalam dunia ini. You know, in Tamil there is a word, there is a songwriter says that God, you carry me in every times of my life. Ya, jadi ada lagu rohani di dalam bahasa Tamil. Liriknya itu berbunyi bahwa Tuhan, engkau yang menggendongmu di setiap waktu.